wabarakatuh, Anda Solihah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini bertemu kembali dengan Bu Monika di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh Anda Solihah. Yang pertama, Anda Solihah ikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, sebelum dan sesudah pembelajaran harus membaca doa. Yang ketiga, Anda Solihah harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan tuntas. Dan yang keempat, Anda Solihah harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, karena lebih cepat lebih baik, bukan? Wah, baik Anda Solihah. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa barokah. Amin, Allahumma amin. Baik, Anda Solihah, apa kabarnya Anda Solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Wah, sepertinya dia masih diem nih. Coba kita ulangi sekali lagi. Apa kabarnya Anda Solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Anda Solihah masih semangat kan? Masih dong, walaupun Anda Solihah puasa, tapi Anda Solihah semangat belajarnya ya. Oke? Baik Anda Solihah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mereview ulang terkait kisah Khalifah Utsman bin Affan ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali tentang kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan. Coba di sini ada yang masih ingat gak tahun berapa Khalifah Utsman bin Affan lahir ya? Coba yang tahu silakan jawab di kolom komentar ya. Baik Anda Solihah, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas karakteristik Khalifah Utsman bin Affan. Coba yuk kita review kembali karakter apa aja ya yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ananda Solihah, Khalifah Utsman memiliki 6 karakter. Yang pertama yaitu pemalu. Khalifah Utsman bin Affan memiliki rasa malu yang begitu besar. Dalam sebuah kisah diceritakan ketika Khalifah Utsman bin Affan mandi, beliau tetap menggunakan pakaian yang menutupi auratnya. Ketika ditanya apa sebabnya beliau berlaku demikian, padahal kamar mandinya tertutup dan tidak seorang pun dapat melihatnya, Khalifah Utsman bin Affan menjawab, meski tidak satupun orang yang melihatku, tapi Allah selalu memperhatikanku. Sebab itulah beliau malu jika mandi dalam keadaan tidak berbusana atau tidak menutupi auratnya. Anda Solihah, rasa malu adalah sebagian dari iman seseorang, khususnya rasa malu untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah, malu ketika ingin berbuat dosa, dan malu jika tidak memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita senantiasa menanamkan sikap malu terhadap diri kita ya Anda Solihah. Baik, selanjutnya kedua yaitu dermawan. Khalifah Utsman bin Affan meskipun memiliki banyak hartanya, tapi beliau tidak pelit. Beliau selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah dan juga berbagi terhadap kaum muslimin. Nah, adapun beberapa contoh sikap dermawan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, membiayai perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk, Khalifah Utsman bin Affan menyumbangkan 300 ekor unta. Jika dikalkulasikan menjadi rupiah, berarti 300 ekor unta itu sekitar 6 miliar. Masya Allah, luar biasa ya. Dan selanjutnya yaitu
yaitu membeli sumur Yahudi. Pada saat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mengalami kesulitan air. Waktu itu di Madinah ada sebuah sumur, tapi sumur itu milik seorang Yahudi dan sengaja airnya diperdagangkan. Nah, pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan langsung membeli sumur Yahudi tersebut dan bisa mengurangi beban kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun bebas mengambil air dari sumur tersebut. Dan yang terakhir adalah membantu masa pacekliknya Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu Khalifah Utsman memberikan sandang dan pangan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak merasakan kelaparan. Dan selanjutnya karakter Khalifah Utsman bin Affan yang ketiga yakni cerdas. Khalifah Utsman bin Affan merupakan insan yang cerdas. Beliau memiliki ide untuk memodifikasi mushaf Al-Quran, dan mushaf ini yang saat ini dikenal sebagai mushaf Utsmani. Dan yang keempat yaitu penyantun. Utsman bin Affan selalu membawakan semua perbekalan yang cukup untuk hidup masyarakat Madinah pada masa kekeringan. Luar biasa ya. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini baik kepada semua orang. Dan yang kelima yaitu sabar. Khalifah Utsman terkenal di antara para sahabat sebagai orang yang sabar dalam keadaan apapun. Bahkan ketika pengepungan rumah Khalifah Utsman bin Affan karena adanya pihak yang memprovokasi bahwa Khalifah Utsman bin Affan tidak adil, tapi pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan tidak melawan dan bersabar. Dan yang terakhir yaitu sayang keluarga. Masya Allah, Khalifah Utsman bin Affan ini sangat menyayangi keluarganya, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh sebagian keluarganya untuk mendapat keuntungan dari sikap baiknya Khalifah Utsman bin Affan. Dan karena Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan orang yang sangat baik, sehingga Khalifah Utsman bin Affan pun mendapat kabar gembira dari Rasulullah bahwasannya Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan laki-laki yang akan masuk surga. Dan semasa hidupnya ini Khalifah Utsman bin Affan selalu dekat dengan Al-Quran, sehingga ketika wafat Khalifah Utsman bin Affan diwafatkan pada saat membaca Al-Quran. Anda Solihah. Nah, Anda Solihah, Khalifah Utsman bin Affan pun diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab pada usianya yang ke-70 tahun dan mendapat amanah menjadi khalifah selama 12 tahun. Dan kemudian Khalifah Utsman bin Affan pun meninggal di usia 83 tahun. Dan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan. Baik Anda Solihah, tadi kita sudah mengetahui secara detail tentang karakteristik Khalifah Utsman bin Affan ya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Khalifah Utsman bin Affan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan. Anda Solihah, Ibu jadi teringat tentang nasihat dari Khalifah Utsman bin Affan, bahwasannya beliau berkata bahwa ada 3 tanda seseorang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hatinya selalu dalam keadaan takut dan berharap. Yang kedua, lidahnya selalu memuji dan bersyukur. Dan yang ketiga, matanya selalu dalam keadaan malu dan selalu basah karena berlinangan air mata. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Semoga kita termasuk dalam seseorang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik Anda Solihah, pada pertemuan kali ini tidak ada tugas ya, tapi pada pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan terkait kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi nanti silakan di rumah Anda Solihah pelajari kembali terkait kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan ya. Nanti akan Ibu beri kisi-kisinya melalui BC di WhatsApp Anda Solihah. Baik, Anda Solihah, untuk menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa barokah dan juga bisa bermanfaat. Semangat selalu ya Anda Solihah. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum